Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Saya berharap tayangan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan tayangan ini, Bapak Ibu bisa memberkati yang lain dengan mengirimkan link channel Galilea Network ini kepada grup WA di HP-mu ya, sehingga ada banyak orang bisa mengenal kebenaran dan diberkati melalui tayangan Sahabat Galilea ini. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasanya kita akan bersaat teduh sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini semua karena anugerah-mu. Terima kasih Engkau telah pelihara kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami juga dibangunkan pada pagi hari. Dan kami bisa memiliki hari ini. Terpujilah Engkau. Sebelum kami melakukan seluruh tanggung jawab kami, tugas dan kerja, pelayanan, studi dan seterusnya sepanjang hari ini, kami mau membaca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan hendak membaca, dengar dan renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12, kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara bersorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku? Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, demikian di Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di ayat 4 dikatakan begini, di ayat 4 ya dikatakan begini Bapak Ibu. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, ya ini ayat 4 ini mungkin kita sedang alami hari-hari ini.
Karena memang menjalani hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat ini adalah sebuah proses ujian iman. Mengapa? Ya karena banyak orang yang tidak suka dan benci terhadap orang percaya. Tentang hal itu Alkitab sudah menyatakan kepada kita semua di dalam Matius pasal 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi bukan hal yang mengejutkan lagi bila orang percaya seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, ditindas, dicemooh, diintimidasi, dipersekusi, ya kan? Diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang seringkali membuat jiwa kita sangat tertekan. Pergumulan hidup yang berat ini dialami oleh yang namanya Bani Korah, ya kan? Bani Korah ini adalah keturunan anak Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi yang melayani di kemah suci sebagai penjaga pintu masuk kemah. Itu tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat 19. Dan juga Bani Korah ini adalah tim pemuji Tuhan. Itu tercatat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-19. Nah, mereka mengalami tekanan yang luar biasa dari orang-orang fasik yang tidak pernah berhenti untuk mencela, mencemooh, menekan, ya kan, mengintimidasi, menteror, ya. Karena itu di Mazmur 42 ayat 11 dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Nah saudara, dia katakan seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Dan orang-orang berkata, di mana Allahmu? Bapak Ibu, ini suatu pengakuan jujur dari seorang Bani Korah yang jiwanya begitu tertekan, sehingga ia pun menumpahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia katakan di dalam ayat 6, ya, ayat 6, 5 dan juga 5, 6 dan 7 ya. Kita lihat 6 ya, 6 dan 7 ya. Kita lihat di ayat 6 dan 7. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Nah Bapak Ibu, meski demikian Bani Korah tidak mau larut dalam keputusasaan dan kepedihan hati yang berkepanjangan. Dia tidak mau dikalahkan oleh situasi yang ada. Mereka tetap berharap kepada Tuhan dan mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Tidak kuat hadapi tekanan hidup yang berat, ada banyak orang kehilangan semangat, lalu kemudian frustasi. Inilah saat-saat yang dimanfaatkan iblis untuk mendakwa dan mengalihkan fokus hidup kita untuk tidak memandang kepada Tuhan dan segala kebaikannya. Tuhan itu bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita belajar dari Bani Korah. Ya, mereka tidak mau dikalahkan oleh situasi yang ada. Bani Korah tetap berharap kepada Tuhan dan mengingat-ingat
kasih setia, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena itu seperti Bani Korah yang telah mengalami pertolongan Tuhan, kita pun juga berkata seperti Bani Korah, ya, juga seperti pemazmur, bahwa Tuhan adalah penolong, ya, dalam kesesakan dan sangat terbukti. Setiap kita pasti punya pergumulan. Saudara punya pergumulan, saya juga. Ya. Dan pergumulan kita sebetulnya tidak sama. Ya kan? Tetapi kita punya Tuhan yang sama, alamat yang sama untuk menyelesaikan pergumulan atau masalah-masalah kita. Amin. Sebab Tuhan kita sekali lagi adalah Tuhan yang penolong. Amin. Dalam kesesakan, dan itu sudah terbukti. Para tokoh-tokoh dalam Alkitab sudah mengalami hal itu, dan ada banyak juga orang telah mengalami hal itu. Ya, saudara dengar kesaksian mereka. Dan mungkin saat ini, ya, Tuhan juga mau melakukan hal yang sama terhadap saudara yang sedang bergumul, yang sedang berada dalam situasi yang tidak mengenakan, sehingga engkau pun bisa bersaksi, menceritakan kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga engkau bisa berkata bahwa Tuhan itu bagi saya sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, firman yang sudah kami dengar, bahwa setiap orang percaya punya pergumulan dalam hidup ini, tapi kami punya Tuhan yang sanggup menjadi penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Itu sebabnya kami tidak ragu dan kami tidak takut, khawatir tentang apapun juga, sebab Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Ada berkat yang mereka alami, perlindungan Tuhan sempurna dalam tugas kerja mereka hari ini. Dan Tuhan buat terobosan, mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan